Kalau kemarin kita udah ngebahas Yamaha generasi ketiganya, dan dulu gue udah sempat ngebahas Yamaha yang generasi satunya, kali ini gue mau ngebahas, ini dia, Yamaha R1 tahun 2001. Sebelumnya, jadi kenapa gue tuh langsung lompat ngebahas ke generasi ketiga? Karena ini kemarin masih dalam tahap proses restorasi ya. Dan terima kasih juga untuk Dons Garage karena udah bikin motor gue kayak baru lagi pokoknya. Ini hasil catnya semuanya dari Refinish Excellence dan Dons Garage. Keren banget pokoknya. Nah, sebelumnya jadi mungkin gue juga agak bingung sebenarnya apakah ini bisa disebut generasi kedua atau bisa disebut facelift dari first gen-nya gitu loh. Jadi karena sebetulnya jujur cuma beda 1 tahun, tapi udah lumayan agak perubahan bentuknya tuh lumayan ada gitu. Kalaupun emang benar ternyata ini generasi 1 facelift, ya mungkin yang kemarin gue sebutnya itu generasi kedua gitu ya. Cuma nggak apa-apa, ini gue sebut gen 2 aja ya biar lebih enak gitu ya. Karena ini bener-bener perubahan lumayan cukup ada. Kalau misalkan kalian pakai mata yang jeli gitu ya. Kebetulan gue juga di belakang kan udah ada R1 first gen-nya banget yang dulu udah pernah gue review. Nanti gue kasih tau ke kalian apa aja tuh beda-bedanya ya. Oke. Nah, yang jelas ini adalah penyempurnaan dari generasi yang ini, dan dimana itu lebih fokus ke responsif, kenyamanan, dan juga bobotnya. Sebenarnya kalau kita bilang bedanya ini sama ini, bobotnya itu cuma beda 2 kilo sih. Yang ini 177, yang ini 175 sebenarnya. Jadi sebenarnya ya nggak jauh beda lah. Tapi nah itu dia yang gue bilang, apakah layak dibilang ini generasi kedua apa gimana. Dan motor ini adalah generasi terakhir yang pakai karburator, karena setelah itu muncullah yang generasi ketiga yang kemarin gue bahas, yang warna abu-abu. Muncullah itu udah mulai injeksi pertama kalinya, dan ini adalah generasi karbu yang terakhirnya. Dia itu pakai karburator dari Keihin CV 40 mm sebelum pindah ke fuel injection di generasi ketiga, seperti yang gue bilang tadi. Dan tetap motor ini masih menggunakan mesin Genesis 998 cc, 4 silinder inline 4, 180 derajat, tenaganya 150 horsepower dan torsi 108,3 Nm. Dia tetap pakai exhaust ya. Jadi udah sama-sama memakai exhaust. Nah, ada perubahan ergonomi dari sudut tangki bensin yang agak lebih melengkung ya, biar body positionnya lebih gede lah pas lagi cornering lebarnya gitu dibanding generasi satunya. Tapi jujur, gue nggak begitu ngeliat sih perbedaannya. Cuman ya dari lekukan-lekukan emang ada bedanya ya, cuman dikit banget. Langsung aja kita lebih ke ngebahas mengenai motornya. Let's go. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagian depannya dulu ya. Mungkin sekalian perbedaan dari generasi kedua ini dan ke yang satunya ya. Sama apa aja mungkin yang udah gue restorasi. Nah, untuk yang pertama, generasi kedua ini, kemarin tuh gue dapet, karena motor ini waktu itu kondisinya dengan jok yang terus juga spionnya gini nih, tajam gitu. Oh, terus lampunya juga yang gitu, dangdut gitu kan. Nah, sekarang udah balik ke normal lagi. Kalau kalian mungkin mau lihat wujudnya depannya itu seperti ini, bener-bener kayak gini gitu ya. Ini kalau generasi kedua kita ngeliat spionnya ini udah pakai batang. Sebenarnya di generasi ke-1 ini bukan ini nih spionnya. Cuma ada nih, gue ada contoh spionnya yang waktu itu udah gue pasang. Itu dia. Sama windshield aslinya, karena R1 itu yang clearnya itu kalau misalkan udah yang buatan aftermarketnya itu tuh bener-bener rata-rata tuh udah bubble gini nih, double bubble tuh kayak gitu. Cuma kalau yang aslinya ini nih, itu dia. Nah, tapi karena gue suka yang original jadi gue pengennya clear kan. Ya udah akhirnya dapetnya inilah, sini juga kepasang kayak gitu. Terus kita ngeliat di bagian depan, lampu-lampu ini tadi nih sempet nih smoke, serem gitu. Sekarang udah balik ke normal lagi karena kemarin udah gue sempet di repair lah sama mekanik buat jadi clear lagi. Karena ini masih asli lampunya, jadi kita pertahanin aslinya. Nah, ini dia. Motor ini sudah dibekali shock USD dan pengereman dari Sumitomo ya, pokoknya originalnya lah ya. Kemarin tuh dapetnya di sini juga warnanya nggak biru gini nih, akhirnya kita cat lagi jadi warna biru lagi. Nah, terus juga velgnya kemarin tuh warnanya apa ya, hitam juga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitam juga. Cuman ini gue minta tolong Om Dons buat jadi hitam yang bener lagi gitu lah. Terus kemarin gue juga ada penggantian, selain di spion sama windshield dan lampu, gue udah ganti di setnya. Kemarin setnya tuh yang nempel kan tuh yang simple gitu kan, cuman looknya tuh menurut gue kurang gitu. Nah, sekarang kita balik ke original lagi. Untungnya gue masih dapat lampunya depan sama belakang, keren. Terus untuk lampu, dia itu udah ada posisi lampu daylight di depan
ujung. Nah, cuman kalau ini daylight itu masih di bawah sini, sama kayak generasi satunya persis kayak gitu. Nah, terus kita mau ngeliat mungkin perbedaannya apa. Nah, yang atas nih generasi ke-1, nah yang bawah ini generasi kedua. Itu dia bedanya. Jadi secara lampu pun sebenarnya beda ya, agak lebih kaku di generasi 1, masih agak ngotak gitu. Cuman kalau ini udah mulai agak tajam menuju generasi ketiga yang R15-nya gitu. Ya R1 yang generasi ketiga lah gitu. Terus kita lanjut langsung masuk ke bagian kokpit kali ya. Kalau untuk kokpit sendiri dari speedometer mungkin kalian ngeliatnya sama ya. Cuman lagi-lagi nih, ini generasi 1, ini generasi kedua. Nah, beda kan? Di tombol-tombol kayak kalau di sini tuh ada 2 tombol ya di generasi kedua. Cuman kalau di generasi 1, oh tombolnya sama, ada 2 juga. Cuman ada penempatan position kayak lampu netral dan lain-lainnya itu juga lebih simple di generasi yang kedua ini ya. Lebih lampu doang gitu. Kalau di sini masih ada gambar-gambarnya, netralnya gitu loh. Terus juga kemarin itu gue ada pergantian di bagian kokpit, yaitu di biasa hand grip sama di jalu. Sekarang udah balik ke normal lagi. Dan bener-bener gue emang sedetail itu. Mungkin kalau kalian lihat nih hand grip ini hand grip apa namanya? Mio. Bukan, beda. Ini bener-bener Yamaha nih. Kalau Yamaha yang R1 atau apa, kita ngeliat lagi di bintik-bintik ya. Nggak apa-apa, ilmu lagi, sekali lagi ya. Mungkin dari yang generasi ketiga atau generasi 1 kalian belum nonton videonya. Cuman gue jelasin lagi. Terus kemarin di bagian segitiga, itu kemarin gue ada repair juga nih. Cuman, masih ada agak dentnya dikit ya. Mungkin ya tangan-tangan gue atau tangan mekanik kan who knows ya. Nah terus akhirnya kemarin udah kita repair juga. Saklar untungnya masih ketolong nih, masih bagus. Untung belum diganti yang pencetan yang banyak-banyak gitu kan. Masih ketolong lah untungnya. Cuk juga masih berfungsi, semuanya masih berfungsi pokoknya. Sekarang gue mau ngebahas perihal tangkinya nih. Bedanya di mana nih? Jujur karena gue belum ngeliat banget kayak gitu ya. Nah, kalau dari segi lekukan menurut gue lebih ada lekukan di bagian tangki yang generasi kedua. Jadi kita bisa nopang pahanya itu lebih karena ada lekukan ini gitu. Sementara yang generasi 1 cuma dikit nih menurut gue lekukannya ya. Nggak sebanyak generasi kedua. Terus kalau kita ngelihat di lekukan tangki yang di atas, ini agak lebih keluar. Kalau ini agak lebih ke dalam. Gue nggak tahu bedanya jujur ya. Cuma yang penting kalian bisa ngeliat lah di situ. Terus kita masuk ke bagian belakangnya ya. Untuk body semuanya gue nggak ada pengubahan. Ini semua dikerjain sama Om Dons dari jorok banget. Dan Om Dons juga bilang, Mas ini berlapis-lapis catnya. Ada warna merah. Pokoknya pertama abu-abu silver, merah, kuning apa. Nah udah akhirnya dasarnya sampai dasar baru kita cat biru lagi. Terus juga di bagian jok kemarin itu kan yang gue bilang tuh yang Jamal Setsuna. Nah kalau sekarang udah polos lagi ya, udah kembali ke jalan yang benar lagi. Dan kemarin nih jok bloknya juga tinggi gitu, harusnya pendek rendah kayak gini. Sekarang udah balik ke jalan yang benar lagi. Jadi gimana ya, lebih enak gitu, looknya tuh lebih enak dilihat gitu. Nah kemarin juga gue minta tolong Om Dons perihal si blok-blok mesin ya, kanan kiri buat dirapihin juga. Terus iya, ini kemarin dapetnya sasisnya itu warnanya hitam. Nah akhirnya dikeliatin lagi sama mekanik gue, dikeliatin pakai apa? Soda susu, soda api ya, atau soda susu. Nah pokoknya itulah. Akhirnya udah nih, jadi balik lagi ke silver karena itu cuma dicat pilox doang. Gue nggak ngerti kenapa dicat hitam tuh, why gitu loh. Gue juga bingung. Oke, terus kita langsung menuju ke ya pokoknya untuk footstep ini masih originalnya juga. Nah, terus juga ke buntut bagian belakang. Nah, oke kita masuk ke bagian belakang ya. Ini dia nih yang bikin bedain generasi 1 sama generasi kedua. Ini dia. Nah, di generasi 1 itu lampu belakangnya masih datar. Jadi bulat 2 cuman datar, flat. Tapi kalau ini udah mulai lancip. Nih, kalau kalian lihat ya, yang atas generasi 1, yang bawah ini generasi kedua. Itu dia bedanya ya. Jadi mungkin sekilas orang-orang tuh kadang-kadang banyak yang ngejual ini dibilangnya generasi 1 tahun 90 gitu. Ada bahkan yang make motor ini dengan livery ini gitu. Yang dimana motor ini itu nggak keluar livery ini gitu loh. Nah kadang-kadang berpatokan karena lampu bulat 2-nya itu, jadi orang mikirnya ini adalah generasi yang paling pertamanya gitu. Padahal wrong gitu. Terus kita ke bagian bawah, dan untuk shock ini dia monoshock ya, dan masih originalnya, dan untungnya mainnya masih enak ya, bagus. Spakbornya juga untungnya kemarin masih ketolong. Dan oh iya, ini nih kemarin. Nah kemarin spakbor nomor plat ini kemarin tuh nggak ada. Jadi kemarin tuh pakai tail tidy gitu loh, yang kecil dan cocok gitu kan. Akhirnya pas gue nyari tahu perihal si R1 ini sama, ternyata bentuknya sama generasi yang 1. Nah
Akhirnya kemarin gue copy lah tuh bentuknya. Dan dia itu bukan kayak gini doang ya, tapi melainkan dari sini sampai ke sini sampai ke depan. Jadi satu dari kesatuan. Akhirnya gue ngopinya itu total. Jadi dari sini gue ambil tuh full. Habis itu udah sama, terakhir bawahnya itu gue pasangin si mata kucingnya nih, ya kan, dibikin. Dan mata kucingnya untuknya universal lah, bisa pakai apa aja gitu ya. Untuk sennya kemarin kan yang kayak tadi gue bilang dapat tuh depan belakangnya. Terus dan spesialnya lagi nih, gue dapat knalpot orinya. Jadi mungkin kalau kalian mikir wah ini titanium udah gantian, enggak, ini emang kayak gini, bener-bener kayak gini gitu. Dan ini cuma keluar di generasi yang ini gitu ya, karena kalau yang generasi satunya originalnya itu warna hitam polos, tapi kalau ini tuh udah agak biru-biru gimana gitu. Nah, dan kemarin itu ini gue dapat dari Mas Bobby ya, nih masih ada part numbernya Yamaha 5JJ, itu keluarnya R1 yang generasi ini gitu ya. Nah, kemarin itu ini gue dapat knalpot dari Mas Bobby. Nah, waktu dapat knalpot dari dia kemarin tuh dapat ininya tuh titanium sebenarnya kan. Jadi waktu gue mau ngelas lah untuk nyatuin dari header standar ke yang ini, nggak bisa. Jadi harus titanium gitu, nggak bisa sama stainless. Nah, akhirnya kemarin ya udahlah gue bawa ke tukang knalpot lah, ada satu tempat knalpot, bikinlah akhirnya aluminium full. Cuma gue salah perhitungan juga sebenarnya. Jadi ini bukan berpatokan dari sini ya. Jadi sebenarnya ini dia harusnya agak lebih manjang, setarain sama si lampu belakang ini. Makanya titaniumnya jadi ketutup. Cuma oke lah, pokoknya nggak masalah. Nah, terus abis itu ban-ban udah pasti gue ganti ke Badlex S23 lagi-lagi ya. Gue mempromosikan Badlex tapi tidak pernah di itu dia teman-teman ya. Kalau untuk ring depan belakang nggak kayak motor-motor yang lain, yang nggak kayak versi dari generasi FZR-nya. Cuman kalau R1 dari dulu, dari first gen sampai last gen udah ring 17 pokoknya, dan udah sama-sama palang 3. Jadi for all, kalau misalkan kalau kalian punya motor generasi ini, kalian kurang parts, kalian masih bisa nyari spare part dari sini. Kayak yang tadi tuh gue bilang sih, spakbor atau apa. Spakbornya, oh iya, kalau mungkin kalian tadi berpikir kayak ini spakbor berarti dikopas, enggak. Kemarin tuh ini kepotong. Jadi gue masih bisa nyelamatin bagian atasnya. Gue cuma butuh bagian bawahnya gitu ya teman-teman ya. Motor ini juga mungkin untuk detail-detail mesinnya, motor ini ya udah seperti biasa 6 speed, air radiator pada umumnya, dan juga air radiatornya pun juga khusus ternyata ya. Jadi nggak bisa pakai air radiator yang sembarangan, melainkan tuh, aduh kemarin tuh teman gue bilang pakai air radiator yang apa gitu, gue lupa sebutannya tuh. Emang khusus kayak buat R1 tuh rata-rata emang harus pakai yang ini deh kalau bisa gitu. Untuk pengerjaan mesin kemarin itu banyak bermasalah di bawahnya. Itu tuh motornya kosong, kayak kayak kalau kita mau gas tuh kayak kosong gitu lah. Nah, cuman sekarang udah benar nih, udah benar. Jadi ternyata masalahnya itu ada di kelistrikan dan ya setting-settingan karbu lah. Nah, akhirnya sekarang udah benar, udah enak, dan motor udah siap untuk dibawa jalan-jalan maupun touring. Gitu dia. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran ya sama bunyi dari suara motor R1 generasi kedua ini, yang sebenarnya di mana sama aja sih sebenarnya, cuman bunyi karbu itu emang gak ada yang ngalahin. Let's go, kita dengar. Oke, teman-teman, let's go, langsung kita coba the generation 2 of R1. Asik. Nyobain motor. Let's go. Jadi kata teman gua kemarin after di setting, sekarang udah nggak ada bawahnya, kosong lagi, dan sekarang katanya larinya lebih berbahaya katanya. Woi, gila larinya, wih, beda banget nih. Soalnya ini jujur gue belum nyoba dari di setting sama mekanik andalan gue ya. Waduh, gila, ini larinya serem sih. Oke, bawa santai sekarang udah enak, bawahnya udah nggak kosong lagi. Nah, terus mungkin kalian banyak yang bertanya juga, kok knalpot standar bunyinya berisik gini? Jadi kemarin dapatnya pun itu udah bobokan ya. Jadi pas gue pasang juga ya udahlah, cocok. Looknya standar, cuma bunyinya tetap keluar gitu. Ngeri banget coba. Tapi senarik-nariknya tuh masih bisa dikontrol gitu loh. Nah, kemarin di gigi tinggi kayak gini nggak bisa nih bawa kayak gini, nggak enak buat bawaannya. Harus dibantu kopling biar motor mau maju gitu loh. Kita coba tarik. Mudah-mudahan jalanan kosong. Tapi ya gue emang kayak gitu tipikalnya sih. Kalau test ride nggak pernah nyoba
lama-lama yang ngebut-ngebut gitu. Gue dari dulu emang suka ngebikin motor jadi looks-nya seperti baru lagi. Ya lagi-lagi itu semua butuh proses ya. Ini juga ngerjainnya nggak bentar cuy, kayak gini. Dan membutuhkan menguras uang kalian sekali. Karena terbantu banget dan ini sama Om Dons terbaik. Karena ngecat itu udah yang paling mahal, kedua ban sih. Bener. Nggak berani banget di jalan raya ngebut. Cuma bentar aja lah ya, udah ya. Habis langsung nih arah balik aja ya. Kuda liar banget nih motor asli. Liar kacau. Kalau gue bandingin sama generasi ketiga kemarin ya, malah menurut gue enakan ini jauh loh, sumpah. Ya oke, itu dia sih teman-teman ya. Yang jelas dari pendapat gue pribadi, di antara generasi 1 dan 2 dan 3, ini menurut gue generasi paling enak untuk dibawa jalan-jalan ya. That's why menurut gue di Indonesia ya terutama lebih rame generasi kedua ini dibanding generasi 1. Ya pokoknya itu dia teman-teman ya, pendapat gue mengenai si R1 generasi kedua ini. Sekali lagi thank you banget buat Om Dons dan Refinis Excellence sudah bikin motor gue seperti baru lagi. Oke itu dia teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis pendapat kalian di komen. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.